Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Khairunisa MPD dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Arum Fajar Nadila, NIM 2617059, dan ada Tri Febrianto, NIM 2617075, kemudian ada Mbak Wiliana Syafa'ah, NIM 2618031, dan yang keempat ada Mbak Eka Marfu Asih, NIM 2618069. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan persekitaran. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat melakukan pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Materi yang pertama terkait dengan definisi 1.1 mengenai persekitaran. Diberikan dalam kurung X, tau adalah ruang topologi pada X. Suatu himpunan V, subset dari X adalah persekitaran dan X dalam ruang topologi dalam kurung X, tau. Jika terdapat suatu himpunan union anggota tau, sedemikian X anggota union subset dari V. Jadi definisi 1.1 tentang persekitaran dari V subset dari X adalah persekitaran dari X anggota X bila dan hanya bila V memuat suatu himpunan terbuka yang memuat X. Coba diperhatikan pada gambar himpunan. Nah, dari gambar tersebut jelas bahwa suatu himpunan terbuka yang memuat X adalah pasti merupakan persekitaran dari X. Tetapi suatu persekitaran tidak harus terbuka. Notasi N dalam kurung X menyatakan sebagai himpunan dari semua persekitaran dari X dalam ruang topologi dalam kurung X, tau yang disebut sebagai persekitaran dari X. Contoh definisi 1.1. Pada topologi union pada garis bilangan real, apakah interval-interval di bawah ini merupakan persekitaran dari 0? Yang pertama, sub dalam kurung biasa min 1/2, 1/2 sub dalam kurung siku. Yang kedua, dalam kurung biasa min 1,0 kurung siku. Yang ketiga, kurung biasa 0,1 dalam kurung siku. Nah, untuk penyelesaian definisi 1.1, yang pertama, karena 0 anggota dari kurung biasa min 1/2, 1/2 subset dari
kurung biasa min 1/2,1/2 kurung siku dan min 1/2,1/2 adalah terbuka, maka kurung biasa min 1/2,1/2 kurung siku adalah persekitaran dari titik 0. Dan yang kedua adalah titik merupakan persekitaran dari titik 0 karena tidak ada interval terbuka yang memuat titik 0 sedemikian sehingga interval terbuka tersebut termuat dalam kedua interval tersebut. Nah, yang ketiga, karena interval dalam kurung 0,1 kurung siku tidak memuat titik 0, maka jelas bahwa interval dalam kurung 0,1 kurung siku tidak merupakan persekitaran dari titik 0. Teorema 1.1. Diberikan X, T adalah ruang topologi pada X dan X anggota elemen dari X, maka berlaku yang pertama, jika V anggota elemen dari NX, maka X anggota elemen dari V. Yang kedua, jika V anggota elemen dari NX, maka X anggota elemen dari V. Yang ketiga, jika V anggota dari N dan V pangkat 1 bagian dari V1, maka V2 anggota elemen dari NX. Yang keempat, jika V pangkat 1 dan V2 dalam N pangkat 1X, maka V1 irisan V2 anggota dari NX. Yang terakhir, jika V1 V pangkat 1 anggota elemen dari N X pangkat 2, maka terdapat W anggota dari N X pangkat 2. Sedemikian sehingga Y anggota elemen dari W, maka V anggota dari NY. Bukti teorema 1.1. Yang pertama, jika V anggota elemen dari NX, maka V merupakan salah satu persekitaran dari titik X. Menurut definisi 4.1, maka terdapat U anggota elemen T. Sedemikian sehingga X anggota elemen U bagian dari V. Dari sini jelas bahwa jika V merupakan anggota elemen dari NX, maka X anggota elemen dari V. Yang kedua, menurut bagian di atas berarti X anggota elemen V1 karena V1 elemen dari NX. Karena V1 bagian dari V2, maka terdapat U1 anggota elemen dari T. Sedemikian sehingga X anggota elemen dari U1 bagian dari V1 bagian dari V2, yang berarti bahwa X anggota elemen dari U1 dan merupakan bagian dari V2. Sesuai dengan definisi 4.1, maka V2 merupakan anggota elemen dari NX. Bukti dari teorema 1.1 berikutnya. Pernyataan pertama, karena V1 anggota elemen dari NX, maka terdapat U1 anggota elemen T, sehingga X anggota elemen U1 bagian dari V1. Pernyataan kedua, karena V2 anggota elemen dari NX, maka terdapat U2 anggota elemen dari T, sehingga X anggota elemen U2 bagian dari V2. Dari pernyataan 1 dan 2, maka X anggota elemen dari U1 irisan dari U2 dan V1 irisan dari V2. Karena U1 anggota elemen dari T dan U2 juga anggota dari elemen T, maka U1 irisan U2 merupakan anggota dari elemen T.
yang berarti bahwa V1 irisan V2 adalah persekitaran dari titik X. Dengan demikian, V1 irisan V2 adalah anggota dari NX. Karena V elemen dari NX, maka terdapat U elemen dari T sedemikian sehingga X elemen dari U merupakan bagian dari V. Jika diambil W sama dengan U dan Y merupakan anggota dari W, maka berlaku Y anggota dari W bagian dari V, yang berarti bahwa V merupakan bagian dari NY. Biar lebih paham lagi, berikut contoh yang akan dipaparkan. Contoh pertama, bila V sama dengan A, B anggota dari N, maka B anggota dari V. Yang kedua, B, bila V1 sama dengan AB anggota elemen dari NB dan V2 ABC, maka ABC anggota dari NB. C, bila V1 sama dengan AB anggota elemen dari NB dan V2 sama dengan ABC anggota dari NB, maka AB irisan dari ABC sama dengan AB anggota dari NB. D, ambil V sama dengan ABCD. Yang E, W sama dengan ABD. Contoh ini akan diselesaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh di atas. Penyelesaian yang pertama akan ditunjukkan bahwa jika D elemen ABD, maka V sama dengan ABCD elemen bagian dari ND. Sekarang menentukan ND. Himpunan terbuka yang memuat D adalah X, ACD, ABCD. Kemudian himpunan bagian dari X yang memuat X adalah X itu sendiri. Kemudian himpunan bagian dari X yang memuat ACD adalah ACD, ABCD, ACDE, X. Yang terakhir, himpunan bagian dari X yang memuat ABCD adalah ABCD, X. Sehingga ND sama dengan X, ACD, ABCD, ACDE. Selanjutnya kita memasuki teorema 1.2. Suatu himpunan G adalah himpunan terbuka jika dan hanya jika G merupakan persekitaran dari setiap titik yang di dalamnya. Selanjutnya bukti dari teorema 1.2. Pada gambar di samping kita dapat buktikan misalnya G adalah himpunan terbuka, maka tiap titik P elemen dari G menjadi anggota pada himpunan terbuka G yang dalam G, yang berarti P elemen dari G bagian dari G. Dari sini G adalah persekitaran dari setiap titik yang ada di dalamnya. Selanjutnya, misalnya adalah suatu persekitaran dari setiap titik di dalamnya. Bisa diperhatikan pada gambar di samping, sehingga untuk setiap titik P, elemen dari G, terdapat suatu himpunan terbuka GP. Sedemikian sehingga P elemen dari GP bagian dari G. Dari sini diperoleh bahwa G sama dengan gabungan himpunan P, sedemikian sehingga P elemen dari G bagian dari GP, sedemikian hingga P elemen dari G bagian dari
G, yang berarti bahwa G sama dengan gabungan GP sedemikian sehingga P elemen dari G. Dan G adalah terbuka karena gabungan union dari himpunan terbuka adalah himpunan terbuka. Selanjutnya akan disampaikan pembahasan oleh Mbak Ika. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari teorema 1.2, yaitu N B sama dengan F titik AB, terus ABC, ABD, ABE, dan seterusnya bisa dilihat. Selanjutnya penjelasannya, ambil G sama dengan A kali B elemen tau. Akan ditunjukkan bahwa G elemen N itu B dan G elemen N itu A. Untuk G elemen N, B telah diperoleh. Sekarang menentukan N A. Himpunan terbuka yang memuat A adalah X A, AB, ACD, ABCD, ABC. Selanjutnya melihat himpunan terbuka yang memuat A, jelas bahwa G elemen N itu A. Jadi jika G sama dengan AB elemen tau, maka G merupakan persekitaran dari semua titik di dalamnya. Sekarang bila ambil H sama dengan CDE bukan elemen tau, akan diselidiki apakah H merupakan persekitaran dari semua titik di dalamnya, yang berarti bahwa H elemen N itu C, H elemen N D, H elemen N E. Himpunan terbuka yang memuat C adalah X, A, C, D, A, B, C, D. Selanjutnya penjelasannya, ambil G sama dengan A kali B elemen tau. Akan ditunjukkan bahwa G elemen N itu B dan G elemen N itu A. Untuk G elemen N, B telah diperoleh. Sekarang menentukan N A. Himpunan terbuka yang memuat A adalah X A, AB, ACD, ABCD, ABC. Selanjutnya melihat himpunan terbuka yang memuat A, jelas bahwa G elemen N itu A. Jadi jika G sama dengan AB elemen tau, maka G merupakan persekitaran dari semua titik di dalamnya. Sekarang bila ambil H sama dengan CDE bukan elemen tau, akan diselidiki apakah H merupakan persekitaran dari semua titik di dalamnya, yang berarti bahwa H elemen N itu C, H elemen N D, H elemen N E. Himpunan terbuka yang memuat C adalah X, A, C, D, A, B, C, D. Pembahasannya, untuk A bukan sama dengan B, N A sama dengan AB, X, NB sama dengan B kali AB dikali BC, X. Untuk sama dengan AB sama dengan B, maka irisannya bukan sama dengan himpunan kosong. Terus AB sama dengan AB, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong. AB sama dengan BC, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong. AB sama dengan X, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong. X sama dengan B, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong. X sama dengan AB, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong, dan seterusnya bisa dipahami sendiri. Selanjutnya untuk B bukan sama dengan C, NB-nya B, AB, BE, terus X. Kalau NC sama dengan BC, terus X. Dengan cara yang sama, untuk B bukan sama dengan C, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya untuk A bukan sama dengan C,
NA-nya sama dengan AB X. Kalau NC, B, C, X. Dengan cara yang sama untuk A bukan sama dengan C, maka irisan bukan sama dengan himpunan kosong. Dengan demikian ruang topologi X tau adalah Landors atau terpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.